Eni Sri Hartati, saya sekarang peneliti, disebut senior karena peneliti yang sudah tidak muda lagi gitu ya, makanya dibilang peneliti senior. Jadi kenapa dibilang peneliti senior, karena peneliti yang usianya sudah tidak muda lagi. Berarti udah bisa dapat sebenarnya. vaksin dong, Mbak. Kenapa? Bisa dapat vaksin lansia kita nih. Sayangnya belum dapat, Prof. Jadi baik, itu peran dari saya. Jadi saya topik kita malam ini adalah antara SVF dan FDI gitu kira-kira, Sovereign Wealth Fund sama Foreign Direct Investment. Jadi saya akan memulai dulu. Saya beberapa kali membandingkan berbagai macam definisi yang ditafsirkan, karena ada di undang-undangnya kan sebenarnya sudah jelas lembaga SVF di sini pasti akan dihubungkan dengan LPI atau lembaga pengelola investasi di Indonesia sebagai amanat dari undang-undang Omnibus Law kemarin. Nah, di undang-undangnya tentu sudah ada definisi bakunya, tapi ketika kami mendengar berbagai macam penjelasan, artinya itu kan tafsir yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan kunci, karena pemerintah yang terlibat langsung nanti dengan berhubungan dengan LPI ke depan. Nah, kalau saya coba meresum gitu ya, meresum dari berbagai statement maupun juga bukan statement, mungkin tepatnya berbagai macam penjelasan yang dilakukan oleh beberapa kementerian, rasanya kok jadi berbeda-beda gitu. Karena kalau menurut misalnya ya Kementerian Keuangan, tepatnya misalnya dari BKF itu menyatakan kalau LPI ini adalah lembaga atau badan pengelola dana investasi milik negara. Nah, jadi karena mengelola dana investasi milik negara, berarti lembaga ini yang nanti akan mengelola ya cadangan devisa yang dimiliki oleh Bank Sentral, juga hasil dana, misalnya dana privatisasi ataupun juga akumulasi surplus perdagangan maupun pembayaran, dan juga penerimaan negara-negara lain, misalnya berasal dari ekspor ataupun juga berasal dari penerimaan sumber daya alam. Di Indonesia misalnya PNBP kan mestinya dengan kekayaan alam yang luar biasa ini, PNBP-nya juga sangat besar mestinya ya, yang bukan pajak. Nah, ini apa yang disampaikan gitu. Jadi termasuk BKF menyatakan bahwa SVF atau lembaga pengelola investasi atau LPI ini adalah merupakan kendaraan finansial yang akan digunakan oleh negara untuk mengatur dana publik. Ini melalui investasi yang dilakukan oleh SVF ini kira-kira nanti diharapkan akan ada percepatan aktivitas ekonomi dan juga stabilisasi ekonomi, karena pemerintah akan mempunyai instrumen kira-kira intervensi langsung untuk kegiatan membiayai atau melakukan proyek-proyek strategis, kira-kira begitu yang dari BKF. Tapi ada beberapa juga yang menyampaikan bahwa LPI ini adalah untuk ini kemarin beberapa kementerian, terutama juga ada dari Menko, diharapkan lembaga ini adalah untuk menarik gitu kan, untuk menarik investasi atau dana-dana dari luar untuk masuk ke Indonesia. Nah, dua ini saja menurut saya, jadi yang benar yang mana gitu kan. Tetapi kalau melihat existing
ya existing hari ini, bahwa tadi kalau misalnya memang ini akan digunakan sebagai atau didefinisikan ya dalam Undang-Undang Omnibus Law sebagai badan pengelola dana investasi milik negara. Nah, pemerintah sendiri kita lihat pertama dari sisi keuangan negara kita sudah berpuluh-puluh tahun mempunyai kebijakan budgeting atau fiskal yang defisit. Jadi kalau yang dikelola, kalau misalnya fiskalnya defisit, berarti bukan dari surplus dong gitu kan. Jadi artinya tidak ada surplus gitu. Nah, juga misalnya kalau kita melihat bahwa ini berasal dari cadangan devisa. Cadangan devisa kita kalau kita lihat mulai dari neraca pembayaran ya juga termasuk neraca perdagangan juga defisit. Dana dari hasil privatisasi selama ini kita juga tidak mengetahui karena semua hasil penerimaan negara termasuk dari privatisasi, dari penerimaan di luar pajak itu kan semuanya masuk ke dalam APBN, dan tadi APBN kita defisit. Nah, oleh karenanya sebenarnya karena posisi mungkin terjemahannya benar gitu kan, artinya memang ini akan mengelola dana investasi milik negara. Tetapi secara sederhana saya mungkin langsung saja gitu karena kita atau negara ternyata singkat cerita tidak memiliki cadangan dana investasi, maka besar kemungkinan sumber dana investasi yang akan dikelola oleh LPI ini dari mana? Itu kan cara struktur berpikir kita saja gitu loh. Jadi secara definisi mungkin benar, bukan mungkin. Secara definisi memang dana badan ini akan mengelola dana investasi milik negara. Tetapi negara dalam kondisi tadi semuanya defisit gitu, maka kalaupun yang dikelola berarti bukan cadangan surplus. Artinya kalau lembaga ini nanti mengelola dana investasi, maka berarti dana investasi ini berasal dari tadi ya. Berarti kalau tidak surplus, jadi kalau APBN tidak surplus ya pasti akan menambah defisit APBN. Dan kalau neraca pembayarannya juga tidak surplus, berarti harus menambah neraca modal. Nah, neraca modal itu tadi yang mungkin akhirnya didefinisikan bahwa ini yang akan menarik dana-dana dari luar untuk masuk. Nah, dalam titik ini, dalam titik itu mungkin bukan benar salah, gitu kan? Bukan benar salah, artinya dana yang menjadi investasi milik negara memang kita kan tidak ada satu kewajiban atau aturan di dalam undang-undang ini apakah memang dana itu berasal dari surplus atau tidak, atau dari hutang gitu kan sederhananya. Walaupun praktek di beberapa negara kalau kita lihat SWF itu biasanya untuk stabilisasi itu berasal dari surplus gitu. Walaupun mungkin juga tidak semuanya, karena saya terus terang tidak mempunyai riset yang mendalam mengenai praktek-praktek SWF di luar negeri gitu. Oke, itu satu sisi. Nah, sisi yang lain artinya ini saya tadi langsung hubungkan ke praktis gitu kan, karena kondisi fiskal maupun kondisi neraca pembayaran kita sudah pasti defisit, maka besar kemungkinan kan berarti ini akan menambah aliran modal dari luar ataupun bahkan potensi menambah utang gitu untuk penyertaan modal atau istilahnya tadi dana investasi yang menjadi milik negara untuk masuk dikelola oleh LPI gitu. Nah, jadi artinya ini kan bukan minimal ini bukan dana yang murah ataupun bukan dana yang idle. Tapi ini dana yang dicari-cari. Intinya saya hanya ingin menyimpulkan itu. Nah, sementara kalau kita lihat dari tata kelola yang mengatur mengenai LPI, ini kan memang mempunyai kewenangan yang sangat luas dan bisa jadi
tidak terbatas gitu. Karena apa? Kenapa saya menarik kesimpulan seperti itu? Karena pertama, jenis kelamin dari LPI ini pun kita juga belum jelas-jelas amat. Jadi ini adalah badan lembaga yang dibentuk langsung oleh PP dan di bawah langsung oleh presiden gitu. Dan kalau kita lihat susunan dewan pengawasnya, ini kan langsung menteri-menteri. Jadi berbeda dengan BUMN. BUMN kan bertanggung jawab kepada menteri-menteri gitu. Jadi ruang geraknya juga dibatasi, ada undang-undang yang mengatur tata kelola BUMN dan sebagainya gitu. Nah, ini memang langsung dewan pengawasnya yang jelas kalau dari menteri 3 menteri ditambah 3 anggota profesional yang kemarin sudah diumumkan nama-namanya. Dan menterinya juga nggak menteri sembarangan, ada menteri keuangan di sana sebagai ketua, juga menteri BUMN gitu. Nah, tetapi kalau ini lembaga bukan BUMN dan mengelola investasi dana investasi pemerintah dan setingkat lembaga, artinya kalau ini di bawah presiden setidaknya kan setingkat kementerian atau kementerian lembaga gitu. Nah, di dalam tata cara penyusunan, misalnya penyusunan kelembagaan negara, biasanya lembaga-lembaga tinggi negara itu kan ada balancing-nya. Seperti presidensial ini kan sebenarnya ada trias, memang bukan trias politik ini ya, legislatif, tidak harus legislatif juga lembaga ini, tetapi mestinya kan untuk balancing ada semacam lembaga pengawasan gitu. Jadi biar terpisah antara eksekutif gitu. Karena ini kan semuanya yang ada di Dewan Pengawas ini eksekutif, walaupun ada 3 profesional gitu. Tapi 3 profesional ya yang milih juga menterinya gitu kan. Jadi ya pasti subordinat dari menterinya. Nah, sementara pengawasannya ini tidak ada lembaga pengawas semacam misalnya kalau kementerian diawasi oleh DPR, ya walaupun di dalam prakteknya juga mandul ya, tapi kan minimal secara kelembagaan ada struktur yang jelas gitu. Nah, termasuk juga kalau lembaga tinggi negara yang lain dalam sisi keuangan, misalnya ada auditor atau pengawasan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan ataupun juga BPKP gitu. Nah, ini enggak. Jadi bahkan auditornya ini bisa akuntan publik gitu. Nah, dari ini saja sebenarnya sudah memunculkan loophole atau peluang dari sisi tadi sumber investasi, dana investasi yang tadi bukan dari dana nganggur gitu, dan juga kita punya potensi juga ini menambah defisit maupun juga akan menambah misalnya nanti beban neraca pembayaran dan sebagainya. Tetapi dari sisi pengawasannya dan tata kelolanya, ini lembaga yang benar-benar menurut saya super body. Karena langsung di bawah presiden dan langsung hanya diawasi oleh eksekutif juga gitu. Nah, ini mestinya ini dari sini saja sudah ada peluang beberapa moral hazard. Nah, apalagi di dalam pengelolaan investasi itu sendiri nanti kalau menurut narasi yang ada di undang-undang memang ini ada satu tujuan yang mulia. Supaya apa? Supaya ada shortcut. Kalau pemerintah punya program-program strategis, ya, punya program-program strategis, ini akan cepat dieksekusi karena langsung penentu berapa kebutuhannya dan sebagainya, ada Menteri Keuangan di sana dan sebagainya gitu, termasuk penentuan alokasi ya, prioritas anggaran yang membagi-bagi alokasi anggaran kan juga Menteri Keuangan gitu. Dari satu sisi itu mungkin benar,
Nah, tetapi dengan ketiadaan sistem balancing tadi, maka ini benar-benar sangat tergantung Sinten. Jadi sangat tergantung powerful dan rasa keadilan, rasa integritas, rasa profesionalisme dan apapun itu yang menjadi ketua dewan pengawas dari LPI ini tentu gitu. Kalau sistem balancingnya setidaknya di dalam secara struktural tidak ada. Nah, jadi ini yang menurut saya satu keresahan ya, satu keresahan pertama dari SWF ini. Jadi ini mungkin saya nggak terstruktur gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua sebenarnya seurgent apa sih LPI ini gitu. Jadi kalau kita melihat memang kita mempunyai persoalan hari ini adalah adanya lag atau biasanya kalau di dalam kelas gitu sering kita menyebutnya saving investment gap gitu. Jadi antara kebutuhan pembiayaan investasi dengan akumulasi dana saving yang terakumulasi dalam negeri memang tidak cukup. Ada gap yang sangat besar apalagi setelah pandemi COVID ini yang kemarin defisitnya sampai lebih dari 6% gitu kan. Memang ada saving investment gap dan sebelum COVID pun kita juga sudah cukup lama mengalami saving investment gap sampai dengan akumulasi utang kita. Pemerintah sendiri utangnya sudah lebih dari 4.000 triliun dan total utang Indonesia, BUMN, swasta dan sebagainya jauh lebih besar dari itu gitu. Nah, sehingga memang pilihannya selalu disampaikan bahwa kalau kita ingin mempercepat investasi, maka kita harus terpaksa menggunakan budget defisit dan sebagainya gitu. Nah, sehingga memang dengan kondisi 2020 kemarin di mana untuk pembiayaan defisit APBN, pemerintah ternyata sudah, sebenarnya dalam istilah saya menyebutnya sudah angkat tangan gitu. Kenapa angkat tangan? Karena sudah menggunakan peluru terakhir. Apa yang saya maksud adalah barter sharing yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi artinya pemerintah melakukan surat utang, tetapi karena jadi kenapa kok Bank Indonesia harus menyerap dari pasar primer gitu kan? Nah, mestinya kalau tingkat kepercayaan dari investor, dari pemegang dana itu percaya kan mestinya sudah selesai, itu dikeluarkan di pasar primer terserap gitu. Tapi kan ini harus memaksa Bank Indonesia melakukan barter sharing. Itu artinya ya sebenarnya pemerintah cetak uang yang di mana Bank Indonesia yang harus membackup, kira-kira kan seperti itu jadi definisi sederhananya gitu. Dan itu resikonya tinggi sekali. Nah, artinya dari kondisi itu kalau menurut saya berarti memang pemerintah sudah relatif kesulitan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan yang tidak beresiko. Jadi resikonya relatif rendah gitu. Kalau Bank Indonesia kan nggak mungkin Bank Indonesia mau menagih ataupun ini ya dengan persyaratan-persyaratan yang memberatkan pemerintah. Termasuk indikasinya juga kalau kita lihat rate dari kupon utang negara itu jauh lebih tinggi bahkan dari Filipina gitu kan. Filipina kemarin kuponnya kan hanya kurang dari 3%, Indonesia bahkan lebih hampir 6% gitu kan. Artinya kita memang itu kan menurut berarti kan tingkat kepercayaan dari investor atau debitur. Jadi kalau debiturnya percaya maka pasti bunganya relatif lebih rendah. Itu teori sederhana gitu. Nah, sehingga sebenarnya saya lebih melihat bahwa keberadaan
LPI ini memang untuk sebagai alternatif mengumpulkan gitu sumber pembiayaan yang tidak beresiko. Itu yang husnuzonnya gitu. Artinya memang pemerintah memang butuh pembiayaan apalagi untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan itu membutuhkan pasti anggaran yang sangat besar dan nggak mungkin terus-menerus memperbesar defisit karena yang diperbolehkan sampai 6% hanya 2020. 2021 harus mengurangi defisit, boleh defisit tapi harus kembali lagi dekat-dekat dengan yang diperbolehkan oleh undang-undang gitu kan. Nah, sementara kebutuhan pendanaan untuk investasi cukup besar ya, sehingga mungkin itulah sebenarnya yang diharapkan dari LPI. Nah, saya mau hubungkan yang kedua versus foreign direct investment. Jadi sebenarnya kalau memang tujuannya pemulihan ekonomi dan sebagainya, ini kan ada tools yang common sense atau yang baku. Yaitu apa? Yaitu foreign direct investment gitu kan, dan yang nggak berisiko sama tadi kan mencari sumber pembiayaan yang relatif tidak berisiko kalau itu alasannya gitu kan. Mestinya adalah dengan foreign direct investment. Dan apakah Indonesia tidak mampu? Siapa bilang? Indonesia ini sudah mendapatkan yang namanya investment grade. Artinya apa? Artinya Indonesia sangat-sangat layak untuk tempat berinvestasi. Nah, cuman persoalannya kenapa kok yang dipilih Vietnam, kenapa yang dipilih Thailand, dan bukan Indonesia, bahkan sekarang yang lebih memilih Burma daripada Indonesia. Nah, mestinya concern-nya menurut saya, kenapa tidak lebih concern ke situ gitu, memperbaiki berbagai macam persoalan kendala investasi foreign direct investment. Nah, kan sudah dengan Omnibus Law gitu kan. Nah, benar nggak Omnibus Law itu satu yang paling mudah saja menurut saya. Apakah Omnibus Law itu menyederhanakan berbagai macam persoalan perizinan? Jadi dari sisi, walaupun tidak selalu berkorelasi kuantitas itu selalu berkorelasi keruwetan, tetapi setidaknya sekarang kalau investor ingin berinvestasi di Indonesia, itu minimal karena itu kan satu undang-undang kan terintegrasi aturan-aturannya. Itu kalau saya suruh baca, saya baca tuh paling mampu gitu dalam satu kali baca paling 10-20 lembar gitu kan. Jadi kalau pengusaha kebayang saya kalau misalnya harus baca tidak hanya ratusan lembar sampai 1000-an lembar itu liar juga gitu kan. Dari sisi itu saja sebenarnya benar nggak itu menyederhanakan. Tapi mungkin itu bukan ukuran baku. Nah, ukuran bakunya misalnya apakah aturan-aturan itu yang disatukan, diintegrasikan di dalam Omnibus Law itu sudah menghilangkan berbagai macam tumpang tindih yang selama ini menyebabkan ketidakpastian. Kalau sistem dari Omnibus Law-nya saja ya itu adalah meng-cut paste gitu kan dari aturan-aturan mengganggu atau ini dihilangkan langsung dijadikan satu. Tapi secara konseptual dibahas secara parsial juga gitu. Nah, jadi ini saja yang nanti tes waternya adalah apakah dengan dikeluarkan Omnibus Law ini meningkatkan tingkat confident atau menjadi daya tarik investasi Indonesia ini meningkat atau tidak. Ini belum sampai realisasi investasi, tapi masih daya tarik. Dan ini pun harus hati-hati membandingkan, karena kalau kita lihat dari sisi daya tarik, selain investment grade tadi, by data sebenarnya, kalau kita lihat data historis dari PKPM, itu tingkat persetujuan investasi di Indonesia itu kan lebih dari 2.000 triliun setiap tahun. Nah, persoalannya yang terrealisasi tidak ada 40%.
Jadi tingkat industrialisasi investasi kan masih di bawah 1.000 triliun karena hanya sekitar 37-38%, nggak pernah sampai 40%. Nah, artinya ini kan jaka sembung gitu loh. Jadi sebenarnya kalau memang itu persoalannya, tinggal ditanya gitu kan, kita tinggal membuat skala prioritas investasi apa sih yang benar-benar berkontribusi besar terhadap national interest kita. Oke, pertama adalah padat karya karena kita mempunyai pengangguran yang tinggi. Kedua adalah value added karena kita kaya sumber daya alam. Jadi yang kita butuhkan adalah siapapun investor yang datang adalah yang mampu memberikan nilai tambah terhadap berbagai macam kekayaan sumber daya alam kita, gitu kan. Nah, ketiga misalnya apalagi kita membutuhkan tambahan devisa karena neraca pembayaran kita defisit, neraca perdagangan kita defisit. Just it gitu loh. Kalau kita mampu membuat skala prioritas seperti itu, tinggal kita berkomunikasi dengan investor. Investor yang mau di padat karya persoalannya apa? Investor yang mau investasi di sektor-sektor manufacturing yang mampu memberikan nilai value added itu persoalannya apa, termasuk untuk yang ekspor persoalannya apa gitu kan. Nah, sehingga konkret seperti yang dilakukan oleh Vietnam misalnya. Nah, sehingga foreign direct investment itu yaitu sebenarnya tinggal seperti kita berada di kotak penalti sepak bola gitu kan. Orang sudah mempunyai komitmen, bahkan sudah mengajukan persetujuan investasi gitu kan. Jadi sudah benar-benar di titik penalti gitu kan. Tapi tendangan yang mampu menendang, menghilangkan berbagai macam hambatan tadi, memang kan walaupun di depan kotak penalti kan pasti gawangnya dijaga lah gitu kan. Nah itu yang selama ini gagal dilakukan. Nah sehingga menurut saya lembaga pengelola investasi ini, ya pengelola investasi ini kalau dikatakan ini atau diharapkan ini bisa mengejar berbagai macam proyek-proyek strategis nasional, terutama mungkin di infrastruktur gitu kan. Walaupun infrastrukturnya selalu terjemahannya selalu jalan tol gitu kan. Nah, dan di sisi lain punya risiko yang rendah, ya risiko yang rendah terhadap stabilitas makroekonomi maupun juga nanti tidak mempunyai risiko terhadap stabilitas sektor keuangan maupun juga nilai tukar. Nah ini yang menurut saya juga belum ada simulasi yang benar-benar terukur dari baik Kementerian Keuangan maupun juga Menteri Koordinator Perekonomian yang mempunyai sebagai inisiator dari lahirnya lembaga pengelola investasi ini. Mbak Budana mungkin ya daripada kejauhan nanti nggak nyambung gitu. Saya juga lagi menyimak nih. Berdiskusi gitu. Iya. So, thank you Bu Eni. Ini mesti ikut kuliah khusus sama Bu Eni ini, belajar ini. Teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada pandangan lain, mari kita diskusi. Ya. Selamat malam Pak Irwan Habsyah. Terima kasih. Malam, Dana. Selamat malam, Bapak. Lambat masuk tadi. It's okay. Teman-teman, Pak Irwan Habsyah adalah komisaris dari BTPN SMC. Mungkin Pak Irwan Habsyah juga bisa menanggapi atau mungkin punya pandangan lain gitu kan, atau tafsir lain mengenai SWIF atau Foreign Direct Investment since you were so long in the banking. Silakan Pak Irwan. Banking and mutual fund and funds is completely a bit different, I think. And tapi saya justru ini malam mau belajar, bukannya mau belajar. Tapi anyway, saya pikir ya as sovereign wealth fund ini, SWF ini, sebenarnya sudah dilakukan di negara-negara lain gitu. It's not the first time di Indonesia. Ya. Jadi artinya ini sebenarnya
dilihat dari pendekatan investment banking mungkin ya. Jadi funds-nya itu di set up by government atau combination dengan fund-fund dari luar juga. Dan tujuannya untuk, ya kalau di Indonesia untuk infrastruktur, tapi di negara lain bisa saja untuk lain. Jadi mungkin kita bisa belajar dari negara lain itu gimana ya, kira-kira selama itu SPF-nya. Dan kalau di sini memang dikatakan untuk infrastruktur, tapi negara lain ada yang dilakukan buktinya untuk infrastruktur gitu. Jadi ini yang mungkin kita bisa contoh dari negara-negara lain. Ada yang fund yang banyak korupsinya ya Malaysia waktu itu pasti. Yang kita tahu semua sampai Najib jatuh. Ya. Jadi itu aja mungkin yang saya bisa kasih karena saya sedang belajar juga mengenai, karena saya belum tahu strateginya dari CEO yang sekarang yang baru ditunjuk tuh ke depannya, walaupun katakan infrastruktur, tapi strategi lebih kepada short term and mid term, strateginya seperti apa belum tahu saya gimana. Jadi prioritasnya seperti apa and terms-nya seperti apa yang diinginkan itu masih belum tahu. Itu yang saya ingin belajar sebenarnya. Itu aja mungkin kira-kira Dana yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Iwan. Tapi kalau ada contoh dari negara lain, mungkin Bu Eni bisa menyampaikan dari negara lain seperti apa yang bisa nanti kita mungkin coba untuk menyamakannya di sini, mestinya juga seperti apa begitu. Silakan Mbak Eni. Iya. Jadi ada beberapa negara memang yang memiliki SBF gitu. Jadi ada Norway Government Pension, itu khusus pensiun, karena fund global gitu. Misalnya ada China Investment Corporation. Jadi kalau China kan memang fokus untuk kooperasi, dan memang betul Pak Ivan, ini tidak hanya dari surplus gitu, tapi juga dari investor asing gitu kan. Juga Abu Dhabi misalnya Investment Authority gitu. Hong Kong juga punya gitu. Tapi yang menjadi catatan kami tadi adalah tata kelola. Jadi ini penting karena tata kelola ini nanti untuk menunjukkan seberapa perhitungan resiko ini dikalkulasi betul. Dan kalau melihat sovereign wealth fund ya, biasanya kan ini SWF ini semacam institut gitu atau lembaga gitu kan. Nah ini benar-benar fokus gitu kan, fokus untuk tujuan-tujuan. Kalau yang Norway tadi kan khusus untuk mengelola dana pensiun pemerintah gitu kan. Dan China memang untuk investasi, tetapi ada satu kejelasan di dalam tata kelola. Nah, ini yang menurut saya loophole yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia kalau istilah saya hanya kayak mencatut praktek-praktek SWF yang diterjemahkan sebagai lembaga pengelola investasi gitu, tetapi tidak konsisten di dalam tata kelolanya. Jadi memang ada beberapa SWF di beberapa negara itu kan tidak satu jenis pengelolaan, memang ada bermacam-macam. Tetapi masing-masing itu punya semacam aturan main yang baku gitu. Dan kalau saya menyebutnya ya ada satu keseimbangan di dalam tata kelola gitu. Nah, ini yang membedakan dengan lembaga pengelola investasi di Indonesia. Jadi minimal yang namanya lembaga investasi seperti di perusahaan juga mungkin Pak Ervan ya selalu kan ada satu pembagian kewenangan gitu. Jadi ada satu di kementerian juga demikian. Ada yang melakukan eksekusi anggaran, tapi juga ada badan pengawasnya atau minimal audit internal, dan juga ada audit eksternal yang sifatnya ya setara, secara kelembagaan setara gitu. Karena ini
mengelola dana investasi negara, bukan perusahaan. Jadi yang corporation aja ada balancingnya gitu kan. Negara tentu negara ini Ini suaranya nge-freeze. prioritas pun itu kan harus ada yang secara common secara ini kan diputuskan benar-benar dengan pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar komprehensif misalnya. Nah, di Indonesia ini kan satu tadi secara kelembagaan langsung di bawah presiden dengan pengawasan langsung juga oleh menteri-menteri yang eksekutif. Nah, jadi dari sisi balancing untuk menjamin adanya satu transparansi dan akuntabilitas dalam governance-nya, ini yang menurut saya menjadi catatan penting gitu. Karena ini badan negara. Ini aja sih sebenarnya yang menurut saya membedakan. Tapi detail dari pelaksanaan SWF di negara, sejujurnya kami tidak melakukan penelitian yang mendalam baik di Norway, Cina maupun Abu Dhabi. Kalau Cina ya jelas karena dia sentralistik ya, semua ditentukan oleh pemerintah, nggak ada yang lain gitu. Ya, terima kasih. Memang penting itu Bu Eni, data kelola dan juga risk management di sini yang mesti. Tapi ini yang kita harapkan dari Rida yang CEO yang baru ini untuk membuat satu pedoman tata kelolanya. Nah, seperti apa? Karena mereka kan terdiri dari dua dewan ya, dewan pengawas dan dewan direksi istilahnya. Dan bertanggung jawab juga kepada pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan. Jadi ya itu yang mereka harus siapkan saya pikir sebelum melakukan investasi dan melakukan itu tata kelolanya harus jelas. Jadi end to end prosesnya itu mesti jelas dan pertanggungjawabannya, accountability-nya juga harus jelas. Itu yang kita harapkan mungkin dalam waktu dekat Pak Rida akan membuatnya seharusnya. Iya, tapi menurut saya itu juga belum tentu cukup sih Pak, karena begini, ini kan kita, ini the most problem di Indonesia itu kan corruption gitu loh. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Jadi kelembagaan itu menjadi sungguh berarti menurut saya. Jadi kalaupun ada pedoman, tapi kalau ini semuanya ya menyusun internal dan sebagainya, artinya super body-nya ini yang mempunyai peluang adanya resiko-resiko tadi gitu. Ini saja sih. Kita berharap karena ini juga disorot publik, mestinya Pak Rida dan sebagainya akan menyusun sangat hati-hati. Tapi sekali lagi untuk negara yang tingkat korupsinya seperti Indonesia ini nggak bisa tergantung sinten, Pak. Mungkin kita percaya pada Pak Rida ya. Tapi kan kita nggak mungkin mengandalkan sebuah sistem itu tergantung kepada sinten, terhadap person gitu. Setuju. Menarik. Maaf Bu Eni, dengan Pak Kendrasa ingin tanya sedikit aja. Kalau melihat daripada saya ikutin di koran, memang nggak tahu banyak mengenai ini ya. Cuma itu koran kan kelihatannya dananya dikucur kepada kebanyakan perusahaan yang konstruksi infrastruktur seperti Waskita gitu Bu ya. Cuma perusahaan saya browse tuh dana terutamanya dari luar negeri. Terbesar di Uni Emirat ya, 22 miliar, 23 miliar dolar. Pertanyaan saya ini kan seolah-olah pinjaman negara ya, penjaminnya ya negara, kemudian dananya dipergunakan untuk investasi ke, boleh katakan ke commercial sector lah gitu ya, biarpun itu untuk infrastrukturnya itu barang milik negara. Nah itu bagaimana bekerjanya itu loh Bu? Saya masih agak ragu di sana. Iya,
Pak Ken. Jadi diharapkan pinjam duit pakai bunga, bayar kepada peminjam atau bagaimana itu? Nah, itu yang dari sisi governance-nya tadi, Pak. Jadi sebenarnya kalau hanya pemerintah sebagai penjamin, saya yakin di SWF lain ya memang karena ini mengelola dana investasi pemerintah, ya memang pemerintah penjaminnya gitu kan, semacam underwriter itu sebenarnya sampai titik itu sebenarnya nggak masalah. Dan di titik misalnya pinjaman dari pemerintah Abu Dhabi pun sebenarnya juga nggak masalah karena kita justru mempunyai relatif tanda kutip dulu keamanan utang itu kan utang-utang yang justru bilateral juga multilateral karena kalau ada persoalan dan sebagainya kita masih bisa bernegosiasi, bisa rescheduling, bisa restructuring gitu loh. Kalau SBN kan nggak bisa Pak. SBN tuh murni kepercayaan dari investor. Jadi kalau investor nggak percaya ya selesailah gitu kan. Tapi kalau fund dari ataupun pinjaman itu dari bilateral maupun multilateral sebenarnya masih ada ruang-ruang negosiasi. Satu titik itu mungkin tidak begitu persoalan. Nah, sekali lagi menjadi persoalan dana ini interpretasi dari proyek-proyek strategis dan sebagainya itu seperti apa? Karena yang pasti kondisi ini kan kita langsung kaitkan dengan kondisi existing hari ini. Hampir semua BUMN karya itu kan bleeding, Pak. Dan kalau nggak segera mendapatkan katakanlah suntikan dari darah gitu kan, artinya ada cash flow tambahan PMN. Kalau PMN kan pasti ribet ya melalui APBN gitu kan. Ya sebenarnya kan kalau ini dari LPI apa bedanya dengan PMN gitu kan, tetap ujung-ujungnya kan yang harus bertanggung jawab juga pemerintah atau negara gitu kan. Tapi karena mekanismenya ini adalah investasi, mungkin seolah-olah ini tidak akan membebani APBN gitu. Nah, dan kalau itu yang terjadi maka ini kan bisa menimbulkan tidak ada bedanya sebenarnya ya gali lubang tutup, seperti kalau di APBN kan gali lubang tutup lubang. Nah, kalau ini diinvestasikan untuk memperbaiki kondisi-kondisi BUMN karya yang bleeding, ini tentu kan sangat jauh dari efektivitasnya dalam percepatan infrastruktur dan sebagainya, termasuk juga efektivitasnya dalam mendorong pemulihan ekonomi gitu kan. Makanya tadi menurut saya ini yang sebenarnya bukan dalam tataran aturan, tetapi nanti terjebaknya Pak Rida pun ya kalau menghadapi kondisi existing seperti itu, maka akan kesulitan juga untuk benar-benar menegakkan, kalau istilahnya Pak Irwan tadi kan ada semacam apa Pak tadi panduan atau ini yang benar-benar bisa mengurangi resiko gitu. Maaf tapi ini Bu, dari Pak Kin ini bukan pinjaman, ini investasi. Jadi mereka juga harus menanggung risiko yang fund masuk ini gitu. Jadi is a profit sharing atau loss sharing dalam hal ini. Jadi tapi kan itu kan dalam harus ya dikembalikan, tapi risiko yang diambil oleh investor itu berdasarkan kalkulasi project yang menurut mereka itu visible gitu. Jadi istilahnya ini benar-benar investasi yang mempunyai risikonya cukup tinggi. Nah ini yang harus diperhitungkan. Tapi bukan pinjaman ini loss profit sharing atau loss sharing gitu. Iya Pak Irfan, saya kalau membaca formalnya ya benar seperti itu, secara hukum juga seperti itu. Tetapi kan ini full garanti oleh pemerintah, jangan lupa gitu loh. Artinya Abu Dhabi mau dan sebagainya itu ya mereka pasti ini digaranti kok. Artinya kalau garansi pemerintah itu overall gitu kan, overall nanti ujung-ujungnya ya pasti akan di backup gitu kan, backup oleh APBN, bahkan meminta BI border sharing lagi memungkinkan gitu. Itu yang saya maksud tadi potensi resiko. Saya juga nggak ini memang
kalau di dalam akad formalnya memang itu investasi. Tapi itu investasi. Tetapi yang menjadi kecurigaan publik dengan adanya garansi sebenarnya apa yang ditafsirkan oleh Pak Kin tadi ya nggak salah gitu. Kalau memang itu garansi, apa bedanya dengan utang bukan investasi? Kira-kira begitulah bahasa awamnya gitu Pak Irfan. Jadi saya coba bandingkan loan kita dari Asia Infrastructure Development Bank. Itu kan pure loan, tetapi ada bunganya. Tetapi ini kelihatannya ada profit sharing, tetapi bukan penyertaan modal. Bukan. Betul. Nah, itu yang saya merasa ini bukan investment, tapi lebih merupakan loan sejenis hedge fund gitu loh. Iya, itu yang saya bilang banci tadi gitu, tidak jelas, tidak konsisten. Kalau konsisten nggak masalah, seperti SWF, SCF yang berlaku di beberapa negara itu nggak masalah gitu loh. Karena kita nggak ngerti dari kemarin, dan kita kalaupun ingin bilang banci pun, ini kan belum sepenuhnya dieksekusi gitu kan. Pasti banyak sekali alibi yang nanti disampaikan seperti tidak seperti itu, sangat mudah gitu. Tapi kalau melihat dari mekanisme dan juga standar baku di dalam investasi yang dikelola oleh SWF dan sebagainya, ini yang nggak ada konsistensi. Menarik nih. Mungkin Prof. Roy dari pandangan akademisi sebagai Profesor Investment and Finance, Prof. Roy. Any insight, Prof? Silakan, Prof. Kita juga pengen dengar nih pandangan tafsiran Prof. Roy nih. Silakan, Prof. Roy. Oke, ada big picture-nya, tapi juga ada sisi mikronya juga. Kalau tadi udah dibahas big picture-nya, kalau saya coba bahas dari segi mikronya kali ya. Nah, kalau bicara tentang mikronya itu, dari kacamata perusahaan itu kan ada bedanya utang sama non-utang ya. Nah, kemudian juga kalau dilihat kenapa ini muncul, latar belakangnya karena debt to GDP ratio Indonesia dalam 5 tahun terakhir itu meningkatnya sangat signifikan. Tadinya bisa ditahan di bawah 30%, sekitar 25%-an ya. Karena sekarang udah bisa tembus ke 30-an% ya. Nah, tapi di sisi lain ada sisi bagusnya karena infrastruktur kita justru terbangun. Kalau sebelumnya berusaha ditahan di bawah 30%, tapi infrastrukturnya nggak terbangun ya. Tapi kesempatan untuk membangun infrastrukturnya masih terlalu banyak kalau kita mau nahan rasio utangnya di bawah 30% tetap dengan seperti yang lalu, itu nggak bakal terbangun tuh infrastruktur sisanya gitu ya. Nah, karena itu salah satu solusinya adalah harus cari jalan yang bukan utang, sehingga tidak dalam dari segi indikator tidak membebani debt to GDP ratio. Dan juga kalau utang itu jatuh temponya kan harus jelas ya. Nah, berarti pada titik dia harus dibayar kembali, ya either dibayar kembali atau di refinancing. Tapi kalau ini kan semacam kayak tadi ada yang bocor suaranya ya dari Pak Atang kayaknya tadi ada bocor. Anyway, tadi saya lagi ngomong apa tuh? Oh ya tadi tentang utang sama ekuitas ya. Jadi ini lebih mirip ke ekuitasnya ketimbang ke utangnya ya. Jadi ini pendekatannya adalah pakai reksadana, tidak langsung masuk ke bonds atau obligasi surat utang negara. Jadi ada mekanisme antaranya dulu yang diharapkan dengan adanya mekanisme antaranya ini kalau tadi governance-nya udah beres, maka tidak lagi memberatkan dengan utangnya dan lebih fleksibel dananya dan pada akhirnya bisa membantu pembangunan infrastruktur tanpa membebani debt to GDP ratio-nya. Dan juga bukan cuma di level negara debt to GDP ratio, tapi juga di level tadi perusahaan karya yang tadi Mbak Eni sudah bilang juga, sudah bleeding-nya. Kenapa? Keberatan utangnya juga. Jadi dengan adanya investasi baru masuk dari semacam reksadananya inilah, reksadana yang namanya SWF, ya, dan masuknya itu tidak dalam bentuk utang, tapi dalam bentuk investasi yang non-utang, maka itu akan memperbaiki struktur modalnya dari perusahaan-perusahaan karya yang nantinya akan menjadi motor penggerak di depan untuk pembangunan infrastruktur.
Nah itu di sisi situ ada banyak positif dan manfaatnya. Dan di sisi lain juga dalam waktu tanggal 29 Januari kan kita ada tentang SWF juga nih ya. Di situ juga di salah satu slide saya isu utamanya memang governance, jadi sama dengan disebutkan oleh Mbak ini. Tapi governance-nya ada macam-macam, ada good corporate governance, kemudian ada good market governance, kemudian good regulatory governance, ya. Kemudian good public governance, yang kayak gitu. Jadi bukan satu sisi governance-nya aja. Dan good investment governance-nya nanti di dalamnya gitu. Nah, itu jadi PR besarnya kita. Tapi kalau untuk tujuannya itu sebenarnya bagus dan konteksnya juga bagus karena kebutuhannya memang ada. Ini salah satu cara kreatif untuk menghindari masalah dari debt to GDP ratio di level makro dan debt to equity ratio di level perusahaannya. Oke, saya kira itu memang belum selesai masalahnya. Dan tadi tentang garantinya dari pemerintah, mungkin perlu, katanya the devil is in the detail kan. Kita harus tanya juga sebenarnya yang digaranti itu apanya sih? Apakah kerugiannya bakal digaranti, bakal tidak rugi, which is nggak konsisten sama yang non-debt instrument, atau yang digaranti adalah proyek-proyek yang akan diinvestasikan oleh dana ini ya. Karena nanti kan banyak investasinya ke perusahaan-perusahaan karya. Nah, itu nanti harusnya ditanyakan kepada yang berwenang. Jadi, mungkin kalau di sini tidak ada yang seperti itu, ya nggak bisa dijawab di sini. Kita nanti mesti tanya, sebenarnya yang digaranti apa sih? Nanti saya undang Pak Arif Budiman, Prof. Ya, boleh deh ya, Pak Arif Budiman. Ya, nanti Prof Roy jadi ininya ya. Siap, siap. Iya, Pak, ini. Kalau yang menyampaikan profesor memang beda, terstruktur sekali. Di makro dulu gitu ya. Yang disampaikan Prof. Roy, jadi kita tahu persis gitu bahwa memang ini adalah alternatif sumber pembiayaan yang tidak berisiko. Maka dari awal saya sampaikan sebenarnya yang kita butuhkan kan memang sumber pembiayaan yang tidak berisiko. Maaf, Bu Evi, nggak ada yang namanya tidak berisiko, semuanya berisiko. Malah relatif lah, tergantung lihat dari sisi mananya. Masuk dalam secara dari sisi sektor keuangan kan sudah masuk apa namanya, kalaupun nggak SIC sekarang kemarin 5 sekarang SIC fragile gitu kan, sudah fragile gitu loh. Jadi jangan nambah-nambah fragile lagi, kira-kira begitulah. Jadi kalau nggak berisiko nggak berisiko betul, tapi jangan menambah tingkat kefragilan, kerentanan kita dalam sektor keuangan ini gitu, apalagi dengan tingkat kesehatan fiskal hari ini kita. Nah, jadi selain tadi governance, sebenarnya yang menjadi persoalan lagi adalah konsistensi. Jadi kalau memang ini memang lembaga pengelola investasi, maka rule of thumb yang mesti digunakan di dalam LPI itu benar-benar sebagai lembaga pengelola investasi. Jadi jangan sampai nanti terkesan ini adalah sebenarnya instrumen utang tapi disemukan gitu. Artinya disamarkan melalui instrumen investasi, tapi ujung-ujungnya seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Kim tadi, ini sebenarnya benar investasi atau utang dari Abu Dhabi gitu kan. Karena dari governance tata kelolanya yang tadi masih dan tanda kutip banci, juga dalam hal misalnya nanti penempatan investasi strategis pemerintah. Itu sebenarnya yang menjadi loophole ataupun titik-titik krusial di dalam nanti operasional dari LPI ini gitu. Jadi kalau dari sisi asbabun nuzulnya gitu, artinya niat baiknya betul semuanya gitu kan, tetapi detailnya di Indonesia ini kan selalu ada satu kecerdasan gitu kan. Seperti Senturi itu sebenarnya awalnya kan juga nggak masalah gitu, tapi ada kecerdasan yang luar biasa memanfaatkan loophole itu yang akhirnya terjadi malapetaka gitu. Jadi sebenarnya kita hanya memagari itu sih, memagari bahwa bagaimana governance dan juga governance tidak hanya tata kelola. Saya setuju sekali tadi
governance market, governance regulasi dan sebagainya tadi memang benar-benar yang harus menjadi nanti taruhan gitu kan, taruhan keberhasilan dari lahirnya LPI ini. Dan itu pasti publik melihat itu dari ini desain kelembagaannya. Jadi kalau desain awal kelembagaannya saja sudah berpotensi menimbulkan ruang-ruang gitu kan, ruang-ruang adanya moral hazard. Nah ini yang mesti benar-benar diperhatikan. Menarik. Ini lanjut ada pertanyaan nih ya. Saya bacakan dulu, ada 5, tapi saya bacakan dulu. Ini menyambung juga dari yang disampaikan Prof. tadi mengenai untuk GDP. Berapa kiraan persentasi bantuan stimulus bangkit ekonomi terhadap PDB atau GDP yang baik atas krisis ekonomi saat ini? Cukupkah jika cuma sekitar 6%? Di mana ada kabar bahwa USA, ini Amerika, telah berikan recovery stimulus sekitar 16% of GDP versus Singapore telah berikan recovery stimulus sekitar 25% of GDP. Gitu. Satu-satu aja ya Mbak Diana. Ya, satu-satu dulu nih. Kita kayaknya ilustrasi yang paling sederhana itu kita melihat berapa kebutuhan uang saku antara anak kita yang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Membandingkannya nggak bisa apple to apple. Amerika sekian ribu kan bahkan bukan ribu, miliar US dollar untuk stimulus pasca pandemi dan negara-negara lain juga. Nah, yang menjadi pertanyaan sederhana saja. Indonesia dengan kemarin memberikan defisit ya. Di defisit di 2020 itu tambahan utangnya kan lebih dari 1.000 triliun. Untuk dana stimulus 600 sekian triliun gitu kan. Nah, apa yang terjadi gitu kan? Yang terjadi pertama secara kuantitatif saja, dana PEN pemulihan ekonomi nasional itu tidak semuanya terserap. Dan terserap pun itu baru di bulan November Desember. Jadi apa artinya gitu kan? Jadi artinya dengan defisit itu saja nggak bisa belanja gitu, nggak bisa memberikan stimulus fiskal. Ini kan problem berat gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan yang kita untuk recovery ekonomi itu adalah efektivitas dari stimulus fiskal. Dan saya kebetulan sebelum pandemi pun itu melakukan riset dalam disertasi saya mengenai efektivitas alokasi anggaran. Kira-kira dari 3 simulasi yang saya lakukan, jika pemerintah menambah anggaran, tetapi proporsi alokasi anggarannya hanya copy paste. Jadi kalau mungkin teman-teman mau membuat tesis apapun, bisa juga dilakukan sampai hari ini bagaimana penyusunan yang namanya RKAKL ya di masing-masing kementerian. Itu saya hampir tidak lulus ujian disertasi karena dari dosen statistiknya terjadi autokorelasi yang luar biasa, nggak tertoleransi gitu. Padahal secara akademis itu ada temuan bahwa penyusunan RKL selama ini di negeri kita ya copy paste dari tahun ke tahun, kira-kira begitu gitu kan. Nah, sehingga itu yang menyebabkan tingkat efektivitas dari stimulus fiskal kita rendah. Jadi kalau saya mempunyai ini belanja barang gitu kan, belanja barang ditambah 30% tapi tidak ada perubahan gitu. Dibandingkan kalau ada perubahan, itu hasilnya lebih baik tidak ditambah 30%, tetapi ada perubahan di dalam efisiensi pengelolaan anggaran. Itu parah sekali menurut saya gitu kan. Dan belanja barang itu tingkat dampak terhadap investasi pemerintah tidak ada 30%. Waktu itu data saya lebih dari 30 tahun, dari mulai tahun 60 sampai tahun 2000 sekian gitu. Saya udah lama agak lupa. Tapi intinya adalah bahwa efektivitas dari budget spending itu ternyata tidak ada 30% dalam menambah investasi pemerintah.
Nah, saya ingin bandingkan juga percepatan infrastruktur dan sebagainya sampai hari ini LPI kita bukan LPI, Logistik Performance Index kita atau biaya logistik kita masih di kisaran 26%. Jadi tidak ada perubahan yang cukup signifikan di dalam percepatan infrastruktur dengan biaya logistik kita. Jadi high cost ekonomi juga masih terjadi, buktinya sampai hari ini juga daya tarik investasi masih terbatas gitu. Nah ini yang menjadi persoalan. Sehingga tadi membandingkan dana stimulus dan kebutuhan stimulus fiskal untuk pemulihan ekonomi menurut saya tidak hanya sebatas besaran nilai defisitnya. Tetapi yang paling krusial lagi adalah atau paling menentukan sebenarnya efektivitas stimulus fiskal. Menarik. Lanjut pertanyaan berikutnya nih, Mbak Eni. Gimanakah opsi saran eksekusi pelaksanaan SWF akan semakin krusial kritikal sebagai tambahan dukung ekonomi nasional, di mana secara bersamaan paralel pula baik dukungan dengan kemudahan FDI, ini menyangkut diaspora ya, investasi diaspora, dan berbagai instrumen kebijakan moneter keuangan. Ya, sebenarnya kalau mau ya tadi kalau FDI kan nggak usah menjadi perdebatan karena itu common sense, jadi investasi ya sebaiknya memang kalau mau kita dalam tanda kutip tadi ya tidak beresiko ya, terhadap resiko-resiko nasional interest kita ya FDI. Tapi ini kan kita selalu dihadapkan kepada persoalan yang mendesak dan mana yang bisa alternatif yang bisa kita lakukan sebagai inovasi-inovasi untuk solusi jangka pendek. Nah, dalam titik itu memang LPI ini sebenarnya membuka peluang untuk menjadi shortcut gitu kan. Nah, sehingga sebenarnya saya setuju tadi yang disampaikan oleh Prof. Roy, sebenarnya yang paling dibutuhkan bagaimana nanti LPI ini benar-benar berperan menjembatani antara gap kebutuhan dana-dana investasi itu benar-benar fokus kepada investasi-investasi yang mempunyai multiplier effect besar gitu, artinya mempercepat pemulihan ekonomi dan benar-benar kalaupun infrastruktur ya infrastruktur yang berkorelasi untuk menurunkan high cost ekonomi gitu kan. Dan juga di samping itu dari hulunya dari sisi sumber pendanaannya harus benar-benar ada governance gitu supaya resiko investasi itu tidak membebani nanti APBN kita gitu. Thank you, Mbak Eni. Di sini ada Pak Mustafa Yatim, Ketua Yayasan IPMI. Pak Mus, mungkin ada pertanyaan atau mungkin punya pandangan lain, Pak Mustafa? Kita kan diskusi. Mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas. Kalau saya tanya mulu sama Mbak Eni gitu di WhatsApp, apa sih gitu loh, penasaran saya SWF FDI gitu. Pak Mus, mungkin ada tafsir pandangan lain, Pak Mus? Memang menarik apa yang Bu Eni tadi sampaikan, dan saya khususnya menggarisbawahi permasalahan yang selalu ada di kita di Indonesia ini, yaitu soal kelembagaan ya. Iya. Sangat rentan kita dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, kita bisa melihat bahwa kebocoran dan kelemahan itu ada di struktur kelembagaan kita. Itu yang harus ada jawaban kepastian dan juga pengamanan yang jelas. Di IPMI, kita telah membahas masalah Sovereign Wealth Fund ini dengan cukup luas, dan kita menunjuk Prof. Roy Sembel untuk memimpin satu tim untuk melakukan research dan juga melakukan penelitian, mengumpulkan data-data untuk mencari beberapa kejelasan dan kecerahan untuk permasalahan-permasalahan Sovereign Wealth Fund ini, mumpung seperti Bu Eni tadi sampaikan, ini belum efektif ya, belum jalan ini, masih non operasional lah istilahnya. Dan Pak Roy tadi sudah sebenarnya tadi disinggung oleh Prof. Roy tadi,
kita mengadakan satu sesi ya, Prof. Roy ya, beberapa minggu yang lalu di antara keluargaan IPMI, dan bisa mencoba Pak Mustafa, maaf suaranya nge-freeze Pak, atau di saya nih signalnya. Ya, lagi nggak freeze kayaknya. Nggak freeze. Lagi freeze kayaknya. Oke, atau mungkin lanjut dengan yang student lainnya, Prof. governance. Oke, silakan Pak Mus, lanjut. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Mus, student-nya Prof. Roy. So, hello guys. Halo, malam Bu Dana. Iya. Nah, ini malam. namanya sama-sama Dana ini. Namanya Iya, Dana tapi nih. iya Bu. Masih Iya, banyak. Bu, saya mau nanya ke Bu Eni. Ya, jangan nanya saya nggak bisa jawab. Iya, baik Bu. Jadi kan saya kan sebagai orang awam nih Bu, tapi kan saya kan bekerja di salah satu bank swasta di Indonesia. Itu penasaran juga nih Bu terkait SWF ini. Jadi kalau misalnya saya boleh tahu dan saya ingin bertanya, SWF itu kan lebih ke arah negara to negara ya Bu ya, untuk sebagai investasi pemerintah. Nah, pertanyaan saya tuh, instrumen ini tuh apakah bisa berpeluang terhadap nilai tukar rupiah nih Bu? Karena kan berpengaruh nih antara mata uang asing, itu yang pertama. Terus yang kedua itu, apakah berdampak juga terhadap pasar obligasi di Indonesia atau bonds? Kemudian kalau misalnya berdampak di Indonesia secara financial global, apakah dampaknya itu bisa mendapatkan imbal hasil atau kupon bonds yang lebih baik daripada yang sekarang? Karena kan kalau nggak salah nih Bu ya, konsepnya kan jika suku bunga turun, maka obligasi kan akan semakin naik berbanding terbalik. Yang kita tahu tujuannya itu untuk pemulihan ekonomi untuk kedepannya. Terima kasih Bu. Pertanyaannya banker sekali ya. Banker banget. Pak Mus sudah terhubung lagi apa Pak Mus dilanjutkan dulu atau menjawab Mas? Menjawab ini dulu. Oke. Jadi sebenarnya kalau mengikuti harapan munculnya SWF ini kan memang untuk meningkatkan pembiayaan investasi. Itu kunci inti kata-kata kuncinya gitu kan. Nah, sehingga kalau investasi ini bisa optimal, minimal sekali ada pemulihan ekonomi yang tentu lebih cepat dan lebih baik, dan segera ada akselerasi pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika ada akselerasi pertumbuhan ekonomi, korelasi langsungnya tentu ya hubungannya ke mata uang, ke bond, ke obligasi, dan suku bunga tentu. Kalau aktivitas ekonomi ini kembali cenderung normal dan adanya perbaikan gitu kan, tentu nanti juga ekspornya meningkat dan sebagainya gitu kan. Nah, sehingga tentu ini akan memperbaiki neraca pembayaran. Dan kalau neraca pembayaran kita ini sehat, tentu secara fundamental itu juga akan membuat stabilitas nilai tukar. Itu jawaban sederhananya. Nah, bond ya termasuk hari ini kan salah satu persoalan untuk obligasi pemerintah dan surat utang, intinya bond segala macam kan surat utang lah ya. Surat utang itu kan harus memberi imbal jasa. Apakah itu bentuknya kalau SBN itu kan bukan bunga ya suku bunga tapi kupon dan sebagainya, itu pasti kalau investor melihat prospek ekonominya ini memburuk, pasti kita harus membayar kalau utang ya yield-nya lebih mahal gitu kan, suku bunganya lebih mahal dan sebagainya gitu. Nah, sehingga tentu kalau tadi lembaga pengelola investasi ini berhasil, tentu ini akan membuat stabilitas juga di instrumen-instrumen sektor keuangan tadi. Jadi obligasi, bond dan sebagainya, termasuk juga suku bunga tidak menghadapi tekanan. Nah, ini yang tentu harapan
positifnya dari kehadiran atau keberadaan LPI gitu. Nah, pertanyaannya tadi kembali ke apa yang kita diskusikan tadi. Jadi bagaimana LPI ini mampu gitu kan, mampu mewujudkan harapan-harapan tersebut, tentu dimulai maka yang kita diskusikan tadi langsung lompat karena saya asumsinya kan tadi sudah secara basic gitu kan, secara basic mengetahui maka asumsinya maka tata kelola itu menjadi kata kunci. Manajemen risiko menjadi kata kunci. Kira-kira gitu, Mas. Nah, jadi jangan khawatir nanti untuk tentu kaitannya dengan sektor keuangan ini kan sama aja logikanya bank bank sentral dengan bank-bank seperti bank pelaksana itu namanya kayak apakah itu Himbara, apakah swasta. Ini kan kalau bank sentral itu negara dengan negara. Kalau ini kan dengan penduduk, tetapi di dalam LPI ini tidak harus sumber pembiayaannya dari negara atas nama negara, tapi bisa investor-investor katakanlah pengusaha, misalnya pun Abu Dhabi tidak harus pemerintah Abu Dhabi, atas nama pengusaha dari Abu Dhabi juga bisa. Gitu. Bu, ini berarti aku mau make sure, Bu, berarti konsepnya SWF ini seperti manajer investasi ya, Bu ya? Ya mestinya secara general gitu. Ini kan manajer investasi, makanya namanya sebenarnya kalau di ini kan fund ya, fund makanya kayak fund manager. Cuma perbedaannya ini bukan korporasi karena yang harus diaddress itu adalah investasi negara. Jadi negara itu kan tidak selalu perhitungannya finansial, tapi ekonomi. Jadi tidak harus kerugian ataupun manfaat itu dihitung berapa rugi labanya. Korporasi kan sederhana, hanya rugi laba. Tapi kalau pemerintah memang hitungannya adalah ekonomi of scale atau manfaat ekonomi. Nah, justru karena yang dihitung manfaat ekonomi ini, maka governance itu menjadi kata kunci, karena tafsir dari nilai ekonomi itu antara mungkin ya sama-sama ahli ekonomi atau accounting aja itu berbeda-beda gitu loh. Nah itu tapi makanya yang mempunyai loophole ada bisa berpotensi peluang-peluang moral hazard. Makasih Bu Eni atas waktunya. Tapi jawaban saya belum tentu benar, Mas. Nanti harus cari sumber-sumber yang lain untuk menambah referensi. Baik, Bu. Tafsir juga saya karena membaca bunyi di undang-undang dengan beberapa penjelasan dari pemerintah dan sebagainya, kita aja juga masih liar gitu. Ini jadi ininya sebenarnya mau dijadikan binatang apa gitu. Bagi saya, Bu Eni. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bu Eni, sebelum mengakhiri ya. Kenapa dari Pak Uki Agustinus, kenapa SWF pendanaannya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, sementara FDI juga sama? Kenapa SWF tidak digunakan untuk pembiayaan investasi UMKM, di mana secara FDI kurang menarik untuk investor luar? Gimana tuh, Reni? Kalau FDI tidak infrastruktur, malah kalau FDI kan sektor komersial gitu. Jadi dia bisa masuk kemanapun, jadi industri menengah ataupun usaha menengah ataupun kecil pun sekarang boleh. Tapi kalau yang kecil kan memang diberikan perlindungan. Jadi sampai 10 miliar memang nggak boleh asing gitu kan. Karena kalau nanti boleh asing ya yang kecil-kecil semuanya rontok kalah bersaing, kira-kira begitu. Nah, di sisi lain memang pemerintah itu kan fungsinya itu sebagai stimulan. Jadi kayak kita melempar satu kerikil, itu walaupun kerikilnya kecil, diharapkan itu busanya mengembang satu kolam gitu kan. Jadi memang pemerintah mestinya memang tidak sebagai eksekutor langsung operasional gitu, seperti halnya FDI yang langsung ke sektor-sektor komersial. Jadi pemerintah memang sebenarnya dalam satu sisi kalau concern ke infrastruktur tidak salah gitu. Karena apa? Karena kalau infrastruktur ini benar-benar tepat dan efektif menurunkan high cost ekonomi, itu yang akan menjadi daya tarik masuknya FDI.
Jadi berusaha di Indonesia ini untung karena apa? Karena logistiknya murah atau bukan murah, mungkin efisien gitu kan, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk berbagai macam investasi di Indonesia memadai gitu kan. Jadi itu yang disebut stimulan. Jadi daya dukung atau daya dorong atau stimulus itu seperti itu. Nah itu memang harus pemerintah karena nggak mungkin investor komersial gitu kan itu mau berinvestasi untuk yang sifatnya public goods kalau dalam istilah akademik atau sektor-sektor yang dinikmati oleh banyak orang gitu kan yang memberikan kemanfaatan ke banyak orang, tidak hanya untuk ansih investasinya sendiri. Tapi kalau investor pasti dia investasi berapa, nanti tingkat return investment-nya kapan dan berapa. Mereka berpikirnya adalah mikro untuk korporasinya. Nah, padahal untuk bisa rate investment-nya tinggi dan juga cepat dan juga efisien, itu butuh daya dukung yang sifatnya fasilitas-fasilitas publik, infrastruktur publik dan sebagainya. Maka itulah kehadiran pemerintah kira-kira begitu. Dalam titik itu sebenarnya tidak salah kalau pemerintah concern untuk ke sektor infrastruktur. Wah, luar biasa nih. Maaf, tadi Pak Mus terputus, nge-freeze. Pak Mus ada tadi yang belum disampaikan, Pak Mus. Tadi suaranya nge-freeze, kita nggak bisa dengar tafsiran atau pandangan Pak Mus yang lain. Masih mute, Pak Mus. Pak Mus masih mute. Iya. Mohon maaf tadi keputus. Nggak stabil ini. Silakan Bu Eni, silakan dilanjutkan. Nah. Pak Mus sudah? Kayaknya ada yang belum titik tadi Pak. Tadi studentnya Pak Roy mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mungkin ada pandangan lain. Silakan teman-teman, student of Prof. Semble. Luar biasa ya, ini kuliahnya sampai malam begini ya. Ini Mbak Eni ada lagi nih dari Mbak Nancy. 345 lagi ini sudah. Ini last but not least ya, habis ini kita sebelum closing dari Bu Nancy, apakah dana SWF hanya disalurkan ke BUMN dan bagaimana resiko terhadap private sectors ke depannya? Karena private sectors notabene harus mencari pinjaman secara mandiri dalam kurung costly. Thank you, Bu Eni. Jadi namanya eksekutor pemerintah sebenarnya ya nggak harus BUMN, kan pemerintah sebelumnya itu juga mempunyai proyek-proyek yang dikerjakan oleh para di infrastruktur ya Mbak Dana ya, itu kan dulu juga banyak kontraktor pengembang yang mengeksekusi proyek-proyek pemerintah gitu, artinya dengan ada beberapa plus minusnya tentu ya. Jadi dengan asumsi tentu ada governance dalam penunjukan, pengadaan dan sebagainya, maka sebenarnya ini akan ada competitiveness dan juga nilai proyek itu pasti dengan kelayakan ekonomi yang lebih optimal gitu, baik dari sisi pembiayaan juga sisi kualitas gitu kan. Nah, kalau semuanya dikerjakan oleh BUMN gitu, ini kan ada semacam tadi kalau statistik ada autokorelasi gitu kan. Jadi kalau kepala atau ketua kalau di BUMN itu namanya direksi ya, CEO BUMN-nya nggak ngikut apa yang menjadi perintah dalam tanda kutip pemerintah, ya siap-siap diganti aja gitu kan. Itu satu sisi misalnya. Sisi yang lain mungkin dari sisi efisiensi dan sebagainya kita tidak bisa mendapatkan titik efisiensi yang first base choice gitu kan. Jadi memang ada beberapa persoalan juga dari sisi ekonomi. Tetapi yang pasti kalau dengan melihat kecepatan selama ini karena sami'na wa ta'na kalau BUMN kan ada mandat perintah atau penugasan istilah di dalam pemerintahan kita itu ya efisien nggak efisien ya sami'na wa ta'na gitu kan, makanya banyak karya-karya yang bleeding gitu kan. Ini kan salah satu efek samping gitu. Jadi kalau nanti SWF ini sebenarnya tidak ada aturan yang mengeksekusi harus BUMN, bisa private sector sepanjang memang tadi tata kelola
investasinya tadi, justru tadi yang disampaikan oleh Pak Roy tadi juga gitu kan, jadi manajemen resiko investor dan sebagainya, terus manajemen resiko terhadap alokasi dana-dana investasi menjadi penting gitu. Jadi nggak harus tadi pertanyaan Ibu siapa tadi, nggak harus, memang sebenarnya nggak harus BUMN, bisa ke private sector, tetapi kata kuncinya adalah melakukan proyek-proyek yang memang menjadi prioritas pemerintah atau yang menjadi program pemerintah. Karena ini kan lembaga pengelola investasi pemerintah. Jadi pemerintah sudah menetapkan, kalau sekarang kan ada yang namanya proyek strategis nasional. Nah, atau nanti muncul lagi kebutuhan, misalnya kebutuhan percepatan untuk infrastruktur energi atau apapun gitu. Nah, ini yang harus ditetapkan gitu. Makanya tadi mengapa saya memulai kelembagaan tadi harus ada balancing itu, supaya untuk menilai apakah proyek-proyek yang akan dibiayai oleh LPI ini benar-benar proyek strategis nasional atau proyek strategis pemerintah. Kenapa ini berbeda? Di dalam hukum mungkin perspektif hukumnya mungkin bisa jadi pemerintah dan negara itu sama, karena pemerintah itu perwakilan dari negara. Tapi dalam hal misalnya konsep-konsep ekonomi selama ini kan pemerintah ini dalam tanda kutip kan selalu ada kepentingan politik. Nah, kepentingan politik itu sering bertentangan dengan kepentingan nasional. Tidak selalu, tetapi banyak kasus banyak kasus yang sering terjadi bertentangan. Banyak kita proyek-proyek, kasus-kasus yang selama ini sudah terekod di KPK dan sebagainya. Nah, itulah makanya perlunya governance dan juga secara kelembagaan ini ada aturan main yang benar-benar clear dan clean. Bu, ini saya bisa nanya nggak, Bu? Sebentar, ini maaf, ini Prof. Roy mau leave dengan students ya, Bu Eni sebelum. Ya, saya mahasiswanya Prof. Roy. Ya, ini Prof. Roy 2 menit lagi nih, udah wanti-wanti. Kita sebelum Prof. Roy leave, harus masuk kelas. Kita take picture dulu. Mahasiswa ditanya, boleh dong Bu dikasih kesempatan mahasiswa? Kebetulan. Boleh. Tergantung. Kebetulan gini, saya pengalaman kerja saya dulu, saya kerja sama SWF-nya Singapura. Jadi nomor 1 SWF Singapura namanya GIC Singapura. Yes. Jadi sebenarnya itu kan kepemilikannya kan Singapura, government Singapura. Nah, mereka investasi di bidang data center di Indonesia dan nggak main-main jumlahnya, bisa sekitar di atas 10 juta US dollar gitu mereka investasi. Artinya itu bukan strategisnya proyek Singapura, tapi di luar daripada proyek Singapura gitu. Nah, apakah Indonesia juga akan melakukan hal seperti itu? Karena kan kita lihat investasi yang menguntungkan itu sekarang kan di bidang teknologi industri ya, seperti data center gitu. Nggak melulu tentang konstruksi, Bu, gitu. Pandangan dari Indonesia seperti apa sih, Bu? Apakah punya policy seperti Singapura juga, seperti sovereign wealth fund-nya Singapura, GIC Singapura? Saya cuma pengen tahu sih apa yang perspektif dari Indonesia government gitu. Nah, sebelum dijawab, bisa nggak foto dulu nih, karena kita yang tuh kelas kan, saya bilang apa kan, foto dulu sebelum kelas Selasa malam harus leave. Kalau yang kelas Sabtu silahkan tinggal di sini ya. Yang kelas Selasa malam harus leave, yang kelas Sabtu silahkan stay. Iya. Minta tolong sama our dear friends ini Bu Putri. Semua mahasiswa. Let's open up your video. Open up your video, guys, please. Turn on your video, please. Turn on your video, please. Turn on your video, please. Yes. Yang kelas 1 juga boleh turn video. Yang kelas 1 juga boleh turn on video. Oke. Page 1 ya. 1, 2, 3. Oke, hold on. Saya paste dulu. Oke, page 2. Keep smiling.
Page 2, hold on. Okay, page 3. Keep smiling. Okay. Thank you. Done. 3 page. All right, done. Yes, thank you. Thank you all. Ya, Elvira. Terima Pak kasih. Kin, kayak terasa, Pak Kin dulu di kelas saya yang mana Sabtu ya? Udah kelamaan, udah lupa. 20 tahun yang lalu, Pak Kin. Anyway, okay, It was more than 20 years ago. I was 26 years ago, young I man. guess so. Oh, Anyway, kelas saya yang hari Sabtu. My Tuesday- last encounter was with Professor Roy in Unpad. Yeah, that was long time ago, Pak Kin ya. Even that has been 10 years ago. All right. all right. Thank you so All much, right, Prof. bye. Roy. Thank Thanks. you so much. Thank you so much. Baik, baik. Oke, Ya, yang langsung Thank you, Bu lanjutkan Eni. tadi ya. kelasnya Prof. Roy yang Sabtu stay. Lanjut, Bu Eni. Oke. Pertanyaannya Mas Boy tadi. Saya pertanyaannya gini. Emang buat Singapura data ya sektor data di Indonesia itu bukan prioritas memang. Jadi sudah benar kalau SWF-nya Singapura investasi di sektor data di Indonesia gitu. Dan termasuk juga BUMN-nya Singapura investasi di kawasan industri di Kendal. Itu sama prioritasnya gitu. Artinya itu justru itulah SWF gitu. Jadi kalau SWF itu memang dia harus benar-benar mencari investasi-investasi yang strategis, yang the best gitu kan, yang memang mempunyai nilai tidak hanya sekedar finansial tapi juga nilai ekonomi, karena yang dipikirkan oleh negara itu strateginya pasti bagaimana punya dampak ekonomi terhadap negaranya. Singapura negara jasa, jadi bagaimanapun mereka akan melakukan penetrasi investasi yang memang di satu pasti yang benar-benar bidang-bidang yang punya competitiveness, dan Indonesia termasuk yang mengalami ketertinggalan di bidang teknologi, apalagi juga tadi data, dan itu sangat prospektif dan profitable, baik secara finansial maupun ekonomi. Jadi ini satu sisi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nanti LPI di Indonesia juga akan punya peluang seperti yang dilakukan oleh SWF-nya Singapura? Kita berharap pengelola yang ditunjuk sebagai pengelola LPI di Indonesia ya punya kesemartan, punya inovasi, punya daya kecerdasan gitu kan, dan integritas, dan juga ini seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Boy gitu. Mudah-mudahan, makanya tadi kenapa sekali lagi kembali ke topik awal tadi, governance, tata kelola dan sebagainya itu memang menjadi kunci utama. Jadi yang namanya investasi strategis itu sesuai dinamika zaman. Jadi hari ini kita kalau melihat Bapak Ibu dan juga teman-teman IPMI semua, kita belum tahu persis pasca pandemi ini sebenarnya komposisi dari percaturan ekonomi dunia seperti apa. Maka kalau kita lihat semua kebijakan recovery ekonomi di hampir semua negara, tidak ada yang berbicara kebijakan long term. Semuanya kalau kita lihat itu berbicara respon jangka pendek. Bagaimana memulihkan ekonomi sesegera mungkin. Jadi keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang jangka menengah seperti halnya Omnibus Law itu jangka menengah. Itu hampir tidak ada negara yang melakukan itu, karena hampir semua negara, bahkan peraih ahli Nobel pun hari ini kalau ditanya bagaimana misalnya peta percaturan ekonomi dunia ke depan, itu saya yakin juga tidak akan mempunyai jawaban yang benar-benar clear. Karena pandemi ini satu sisi kita baru merasakan jangka pendeknya saja. Aku 700 sama lu, tadi banknya udah kasih lu nih. Ada perubahan yang luar biasa. Itu baru dari
aspek ya, dari aspek behavior daripada masyarakat. Nah, behavior daripada masyarakat itu pasti akan mempengaruhi tata kelola ekonomi secara global, baik di sektor finansial, di sektor perdagangan, di sektor ya, teknologi dan sebagainya. Nah, semua masih sekarang dalam taraf bukan wait and see, tetapi baru menata. Sekarang baru menata apa yang nanti akan terjadi dengan dinamika yang cepat ini. Nah, sehingga menurut saya juga kalau kemarin salah satu kritik saya Omnibus Law itu adalah bagaimana kita bisa berpikir katakanlah kebijakan-kebijakan jangka panjang, sementara kita tidak melakukan justru respon-respon jangka pendek yang sesegera mungkin bisa melakukan recovery ekonomi gitu kan. Karena apakah kita bisa membayangkan misalnya nanti di sektor keuangan gitu, hari ini saja perbankan tadi ada beberapa teman-teman yang sekarang di sektor perbankan. Ini kalau dulu ya lulusan terbaik dari berbagai universitas itu kalau ditanya apalagi mahasiswa ekonomi gitu kan pasti inginnya kan bekerja di sektor-sektor banker gitu sebagai banker gitu kan atau juga kalau dari teknik gitu kan arsitek, sipil dan sebagainya pasti akan ke properti dan sebagainya. Hari ini properti bubble dan hari ini perbankan itu turnover-nya ya turnover daripada karyawan itu yang keluar karyawan baru cukup tinggi. Dan saya punya beberapa saudara itu melakukan rekrutmen itu sampai pusing gitu karena beberapa minggu sudah melakukan turnover dan kepeminatannya juga sudah mulai berubah gitu. Karena ada sektor-sektor yang menurut milenial hari ini sangat menarik gitu kan. Apakah itu sektor e-commerce ataupun juga sektor-sektor yang berbasis IT yang lain gitu. Jadi ini perubahan yang berlaku cukup cepat sehingga itu juga secara underworld nanti juga akan mempengaruhi tata ekonomi dunia dan juga pasti juga akan mempengaruhi tata perekonomian baik secara nasional, regional maupun juga di sektor-sektor mikro kecil gitu sampai dengan mikro kecil gitu. Nah, ini yang memang tadi membutuhkan daya bukan imajinasi ya daya predictable gitu kan yang benar-benar pas. Makanya jadi kalau Mas Boy bertanya kira-kira apakah memungkinkan gitu kan investasi di beberapa sektor yang disebutkan ya pasti nanti akan mengikuti dinamika ekonomi yang ada ke depan. Cakep. Nih waktunya udah molor nih ya, sudah 20.54. Oke, saya catat sebelum kita mengakhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eni, ini luar biasa teman-teman yang tidak bisa sebutkan satu persatu, Pak Irwan Hapsyah, Pak Aldi, Pak Sas, ya alumni, kemudian juga di sini ada tadi profil dengan teman-teman, masih data dengan tim ya, pengurus ikatan alumni, thank you so much. Ini takeaways yang saya catat di sini adalah apapun itu bentuk badannya, itu tata kelola yang penting. The most important is tata kelola ya, untuk mengukur resikonya. Harus ada kejelasan juga dan konsistensi. Gitu ya Mbak Nia, itu kata kuncinya. So again, teman-teman. Kita berharap hasil diskusi tidak hanya kita diskusikan, tapi IPMI sebagai lembaga akademik ya, ini mampu nanti mempunyai kontribusi terhadap stakeholder terkait, apalagi langsung misalnya ke POD-nya LPI supaya nanti bisa menjadi pertimbangan. Siap Bu Eni, siap. Thank you so much. So Pak Mustafa, take note ya Pak Mustafa. Our hope Pak Mustafa. Kalau perguruan tinggi kan bebas ya. Ya, betul. Thank you again Bu Eni, teman-teman di alumni IPMI. Terima kasih. Kehormatan sekali lagi, kehormatan buat saya Mbak Dana. Thank you Bu Eni, thank you so much, belajar yang bermanfaat. Ya,
So teman-teman, please help to fill in the feedback form for our improvement. Ya, so we'll share the photos later on. And then Bu Eni juga mau izin rekamannya boleh saya share dengan teman-teman alumni dan fakulti IPMI. Terima kasih. Aduh, you are so kind Bu Eni. Jangan bosan ya Bu Eni, nanti kalau kita undang lagi. Makasih semuanya. Terima kasih Bu Eni. Bu Eni. Pak Mustafa. Bapak Ibu dosen IPMI, teman-teman student IPMI. Dan Riz ada di situ juga. Selamat belajar. Oke, thank you so much kawan-kawan. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Tetap jaga kesehatan. Insyaallah, amin. Assalamualaikum semuanya. Saya izin. Waalaikumsalam. Budana, well done. Thank you. Bang Sida, Pak Mus, good night all. Thank you, Pak Aldi. Night, thanks. Thank you, Pak Kim. Thank you. Pak Mus, everyone. Pak Good job, Dana. Yeah, Thank good you, Pak job. Kim. Thank you. Thank you, Pak Kim. Good night. Night, everyone. Bye. Bye, Budana.